Kita ke belakang. Allahu Akbar. Nangis lagi, Teh. Ya, Ini outdoor. Outdoor kan saya sering isi materi itu ada cooking class kan. Cooking class kan ya, butuh outdoor, bukan di dalam ya, ruangan. Allahu Akbar. Ya Allah mimpiku gitu. Selama ini mimpiku aku pegang erat, Teh. ya, Ada mimpi aku lepaskan. ya, Ajarannya kan gitu dilepaskan gitu. ya, betul. Iya, dan aku tanya, Bu Haji ini sewanya berapa per tahun? Enggak usah, Bu. Oh, Akbar. Kemarin tuh sudah ditawar orang 6M. Iya. Tidak kami berikan. Dan ada pun yang mau nyewa itu 50 per tahun. Tidak kami berikan. Semoga jenengan bisa apa apa memanfaatkannya gitu. Wow. Ibu Ainur Rohmatin. Aku kemarin udah main ke rumahnya nih, cuman belum sempet tayang ini. Kayaknya ada cerita menarik dari beliau. Ini tetangga tetangga kota sama aku, Teh Febi. Allah, Juragan Telur Asin ya. Jadi Masya Aku Allah. eh, enggak. bisa sharing langsung. Yuk, monggo Bu Ainur Rohmatin. Silakan berbagi cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Teh Febi dan teman-teman Waalaikumsalam yang lainnya. sayang. Alhamdulillah. Teh, terima kasih banyak. Semangat, terima kasih banyak sesuatu. Keren jenengan. Aku nggak bisa cerita gimana ya keren. Setiap hari selalu ada keajaiban, Teh. Benar, Ya, benar. Dan mungkin hanya aku tuh nangisan, Teh. gak apa-apa. Aku itu saat lihat YouTube akan sering lihat ngaji Rasul. Ternyata ada materi TVB di bulan Januari itu. Tanggal 3 Januari aku lihat. Lihat YouTube belum sampai selesai. Itu sesuatu yang mungkin aku sudah mengikhlaskan lah gitu. Kan uang yang ada di instansi kan belum dibayar 5.995. Belum dibayar, seharusnya dibayar bulan November, akhir November. Sampai Desember belum dibayar. Itu admin tanya, Bu, pembayaran dari ini belum ya? Belum. Ditanyakan, Bu, enggak. Kalau memang rezeki kita pasti akan ditransfer. Bu, ini sudah akhir tahun. Ya enggak apa-apa. Ternyata tanggal 3 itu ditransfer. Langsung mungkin aku baru belajar melepaskan ya, ternyata ya, dari Ya, YouTube itu. Langsung WA, cari adminnya dengan Jiroso nya Mas Hendra. Langsung, Mas, aku belum selesai YouTube, lihat YouTube-nya sudah. Ya Bu, Mas, aku ada kelasnya enggak? Aku ngono. Terus ada kelasnya Bu. Aku mau ikut yang Januari sudah pun Bu. Ada yang Februari. Oke, saya ikut. Tapi YouTube-nya jenengan selalu saya lihat, saya pelajari gitu. Dan mulai Januari Teh, yang dulunya aku dikenal orang yang bejo, sekarang beda Teh. Orang yang benar-benar di atas bejo. wow, keren, Masya Allah. Allah, aku bukan orang pinter teh, tapi aku memposisikan diriku sebagai orang yang bejo karena yang bisa mengalahkan orang pinter kan orang bejo kan seperti itu. Wong pinter kalah sama orang bejo gitu. Jadi tanggal 9 Januari itu ada muridku BLK kan, Bu, saya ditawari ngelola Restone gitu. Loh, itu kan impianmu, Dok. Udah ambil aja. Terus dijalani aja dengan rasa syukur gitu. Nggak mau Bu, aku maunya sama Ibu. Oke, tak tuntun bahasanya gitu. Enggak Bu, aku maunya masuk sama Ibu. Ibu suruh jegur, maksudnya suruh ikut masuk di bisnis itu. Iya Bu, Bismillah. Ternyata tak Bu, orangnya minta, yang punya resto minta ketemu biar jenengan tahu tempatnya. Oke, tanggal 14 tak kosongkan, 14 Januari teh. Aku masuk resto itu teh. Pertama biasa, oh ya resto yang lantai bawah. Bu, mari ke lantai 2. Naik ke lantai 2. Apa yang terjadi teh? Nangis aku teh. Itu impianku 2021. Aku punya kan tempatku tempat produksi ya teh ya.
sering dibuat kunjungan industri gitu. Punya impian punya Sabik Experience Center gitu. Tempat Oke. edukasi ya. Itu sudah aku gambar teh. Dan detailnya itu digambar itu tiap detail interiornya lampunya kuning gini, gini. Itu lampunya kuning teh di tiap interiornya itu. Allah Akbar. Belum masuk kelas abundan loh teh. Iya, Belum. iya, iya. Masih belajar di YouTube. Aku Oh, bilang gini, yang punya tempat, kenapa Bu? Enggak Bu Haji, besok aja ceritanya. Bu, masih ada tempat di belakang. Kita ke belakang. Allahu Akbar. Nangis lagi, Teh. iya, Ini outdoor. Outdoor kan saya sering isi materi itu ada cooking class kan. Cooking class kan iya, butuh outdoor, bukan di dalam iya, ruangan. Allahu Akbar. Ya Allah mimpiku gitu. Selama ini mimpiku aku pegang erat, Teh. iya, Saat mimpi aku lepaskan. iya, Ajarannya kan gitu dilepaskan gitu. iya, betul. Iya, dan aku tanya, Bu Haji ini sewanya berapa per tahun? Enggak usah, Bu. Allah Akbar. Kemarin tuh sudah ditawar orang 6M. Iya. Tidak kami berikan. Dan ada pun yang mau nyewa itu 50 per tahun. Tidak kami berikan. Semoga jenengan bisa apa apa memanfaatkannya gitu. Wow. Keren. Tanggal 14 Januari dan jadwalku tuh padat. Waktu itu pameran di Jakarta yang aku share di grup itu kan ada ya, Teh ya. Iya, iya, betul. Waktu itu aku sudah bilang gini, yang di Tangerang itu, aku mau ketemu Teh Feby, mau bilang terima kasih, tapi belum, Allah belum meridhoi ya, Teh ya. Suatu saat pasti ketemu jalan. Dan saat di sana itu ya, kan biasanya kan di Jakarta Pusat apa itu namanya? Apa Teh Senayan itu loh Teh. Ya, Hmm, pindah ke SBSD Tangerang. Di SBSD ya. kan sepi. BD, Aku ya. nggih, itu aku gini, ajarannya TWB kita harus melepaskan. Ternyata apa? Kan 4 hari. Hari ketiga daganganku, produkku sudah habis. Masya Allah. Ketika dilepaskan. Ya, teman-teman udah bilang gini, kok bawa banyak di Tangerang itu sepi, gak seperti di Jakarta. Aku yakin Allah yang menggerakkan hati semua makhluknya gitu. Yes, Ternyata betul. apa? Hari ketiga sudah habis dan saat ada kunjungan dari Kanwil Surabaya ke saya kan binaan Kanwil Surabaya. Ibu, mana dagangannya? Bawanya nggak banyak. Bawanya banyak, Pak. Teman-teman bilang gitu. Tapi udah habis. Allah Akbar susah gitu. Dan di sana ada orang pembeli pakai batik motor Harley Davidson itu aku share di grup itu. Aku jadi ngetete gitu. Ya Allah, Teh. Terus Iya, ternyata saya kan batch 5 ya di Februari ya, Teh ya. batch 5, betul. Tete bilang, sejatinya kita itu siapa? Seperti itu kan. Aku banyak trauma, Teh. Ternyata aku benar-benar banyak trauma karena aku dari keluarga broken home. Anak pertama dari keluarga broken home dan ya konflik itu sesuatu lah gitu. Jadi aku harus bisa menerimanya, rasa sakit itu harus bisa mengurai gitu. Alhamdulillah di tanggal 14 Februari pembukaan resto kan orang baru ya. Maksudnya saya itu pemain baru di resto. Biasanya kan diproduksi gitu. Ya. Terus alhamdulillahnya apa? Sampai sekarang alhamdulillah ramai pengunjung. Masya Allah. Trip, descending love terus customer-nya. Iya, iya. Terus kan gini teh, lucunya aku kan ada mau kunjungan. Kunjungan di rumah kan sempit teh. Kan di desa kan dekat-dekat rumah. Itu biasanya kapasitas 50 orang itu sudah sewa balai desa, sudah penuh gitu. Itu ada SD Musaka dari SD Lamongan itu bilang gini, Ibu, saya mau kunjungan industri outing class, acara kunjungan industri ke Ibu gitu. Nanti boleh apa minta materi ini. Oke, siap Ustadz. Ustadz berapa siswanya? 114 Bu dan Ustadznya sebelah jadi total 125. Aku langsung kepikiran, oh, Safik Experience Center harus benar-benar lah ini.
Ustaz, kalau ke Sabik Experience Center gimana? Di mana Bu tempatnya? Di Pawon Bejo, di restoku yang saya kelola itu Pawon Bejo. Oh iya Bu, kalau kapasitas segitu di tempat industri tidak cukup Ustaz. Dan pertama kali Sabik Experience Center lahir sesuatu teh. Dan setelah itu jadwal masuk dan masuk lagi untuk Sabik Experience Center. Oke, mantap Mbak Ainur. Terima kasih udah bercerita, sangat menginspirasi. Jadi Iya, Mas. Mbak Ainur tuh dulu sering dihina sama tetangga juga Teh Feby gitu ya. Oke. Nanti lebih detailnya nanti akan aku tayangin eksklusif di Ngaji Roso gitu ya. Tapi paling enggak yang Yes. Zoom hari ini tuh kita udah dapat poinnya gitu ya bahwa Badan Ya. Revolution sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan finansial dan spiritualitas kawan-kawan semua dimanapun berada gitu ya. Oke, Teh, apa yang ingin disampaikan Teh Feby dari ketiga sahabat kita yang mengalami sesuatu pengalaman yang tentu ini seneng banget kita mendengarnya gitu ya. Dan ini juga mengirimkan harapan bagi kondisi apapun yang dialami teman-teman tidak boleh putus asa gitu ya Teh ya. Oke Teh, Betul. apa Teh yang ingin disampaikan Teh Feby? Ya, dari pengalaman Mbak Zulfi dan anaknya, kita bisa belajar di situ bahwa ekspektasi terhadap segala sesuatu nggak bisa kita jangkau gitu. Nah, ketika sesuatu itu tidak bisa kita jangkau, kita cukup mensyukuri aja dulu apa yang bisa kita syukuri. Kayak tadi Mbak Zulfi kan ceritakan, anaknya kecelakaan dan koma. Nah, dia tidak melihat memberikan kuota terbesar pikiran dia ke dalam situasi yang menyedihkan, tapi dia mengambil satu hal yang baik di situ. Oh, berarti kalau koma masih hidup. Ketika masih hidup, aku mau mensyukuri yang masih hidup itu. Berbeda sama orang kebanyakan di luar sana kan, Mas Hendra. Ketika ada kecelakaan, dinangisin, aduh ini panjang gitu. Kalau Mbak Zulfi melakukan hal yang berbeda, dari sekian misalnya 1.000 keburukan, ada satu kebaikan, ada 1.000 kesedihan, ada satu kebaikan ini yang disyukuri gitu. Ternyata satu kebaikan dari 99,99 keburukan itu, ketika satu ini disyukuri, diterima kasihin, dikasih vibrasi rasa bahagia, terima kasih, terima kasih, terima kasih, ini melunturkan yang tadinya mungkin kodok-kodarnya nggak seperti sekarang gitu. Ini di luar ekspektasi manusia, semua jadi berjalan kebalikan dari realita yang terjadi. Jadi ternyata teman-teman, sadar, nafas, syukur, itu adalah kunci dari segala kesedihanmu, itu adalah solusi untuk kamu bangkit. Berawal dari mensyukuri nafasmu yang tidak pernah terlepas dari kehidupanmu, Mas Hendra. Jadi berprasangka baik pada Allah di atas rata-rata itu kuncinya. Karena intinya cuma simpel gini, Mas Hendra. Biasanya pikiran itu dia akan punya cara kerja selalu ngebawa kita terhadap penyesalan masa lalu, kesedihan masa lalu. Jadi kita selalu gini, aduh aku mah nyeret-nyeret masa lalu terus tuh dalam kesedihan. Otomatis kalau dalam kesedihan vibrasi kita sedih, seakan kita merequest kesedihan untuk besok. Atau pikiran itu dia akan meromantisasi kejadian masa depan dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan gitu loh. Di sini ada masa lalu, di sini ada masa depan. Yang terbaik adalah saat ini, posisi di tengah. Di sini, saat ini, sekarang, abaikan realita. Masa lalumu, masa depan, atau yang kamu hadapi di saat ini. Abaikan realita, yang penting adalah bersyukur, berterima kasih. Karena sejatinya kamu bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi. Kamu adalah percikan ruh dari ilahi yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika itu dipegang, daily-nya untuk pemula sadar nafas syukur aja deh, sama quantum gem, sama tabungan semesta dibanyakin gitu. Iya, Udah, itu akan jadi solusi, Mas. Teh. Buat siapapun. Iya, mantap ya. Mungkin yang terakhir Teh, ini kan Teh Feby tadi ngobrol soal tabungan semesta ya, tabungan energi.
Kita tahu bahwa Mbak Katrin, Mbak Zulfi, terus kemudian Mbak Ainur juga pasti punya tabungan energi, tabungan semesta. Pokoknya perbuatan-perbuatan baik yang tidak diketahui banyak orang. Pasti kan, kemudahan itu kan biasanya awalnya seperti itu gitu. Tapi Teh, akhir-akhir ini kan banyak ya berita viral, misalnya kayak kondisinya Nunung ketika dulu masih berada di atas, dia menghidupi 50 keluarga, terus sekarang dia jatuh miskin, nggak ada yang nolong dan lain sebagainya gitu. Nah, banyak case-case seperti itu gitu. Dulunya padahal dia hidup dengan banyak pemberi gitu. Tapi pada saat dia jatuh nggak ada sedikit pun orang yang menolongnya gitu. Terus kemudian muncul beberapa tokoh-tokoh bicara di publik kan. Jangan pernah menolong semua orang yang menderita. Harus hati-hati memilih pertemanan dan orang yang kamu percaya. Karena garam dan gula itu bentuknya sama, tapi manfaatnya berbeda dan lain sebagainya. Nah ini dalam perspektif TVB nih, kira-kira memandang hal-hal seperti ini gimana tuh? Dia dulu suka nolong, tapi justru paradoks dengan kondisinya saat ini tuh gimana Teh? Iya, Mas Hendra, kembali lagi ke basic awal substansi materinya ini, Mas Hendra. Ketika dia banyak menolong, oke, bagus banyak menolongnya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ada bagasi emosi apa di dalam diri dia yang belum pernah dia terima dan dia nggak lepas. Oh ya ya, I see. Oke oke. Nolong sih nolong, Mas, tapi basicnya adalah data dalam dirimu, dia merefleksi jadi kenyataan. Itu tuh pernah tahu ada kisah masa kecilnya, ada kisah masa SMP-nya, SMA-nya yang dia belum terima, dia belum ikhlasin, dia belum lepas, atau sepanjang kehidupan dia bertemu sama orang siapa aja, akankah dia memaafkan mereka semua? Kan banyak tuh Mas indikatornya. Data di dalam diri dia ini walaupun dia bagi-bagi uang, logikanya harusnya balik, istilahnya gitu ya. Iya iya. Logikanya harus dia selamat dong, logikanya harus banyak temen dong. Tapi ketika mindsetnya, isi daleman bagasi emosinya masih dalam kecemasan, ketakutan, keresahan, kemarahan, ya itu yang mantul di realita. Berupa Oke. keresahan, berupa kemarahan, berupa situasi yang tidak membahagiakan karena pantulan dari dalam ini Mas, realita keluar. Bisa dibaca sih Mas sebetulnya seperti itu, datangnya dari Oh mana. iya. Jadi tetap variabelnya banyak ya, data-data bagasi emosi semuanya menentukan gitu ya Teh Betul, ya. betul Eh, sekali. eh, pada saat berbagi itu sponsornya apa juga sangat menentukan Betul, gitu ya sponsornya kira-kira ya. harus happy, bahagia, berkelimpahan gitu Oh, loh. iya ya, yang jadi problem itu ya. Betul, kita nggak Saat pernah kita tahu, kali aja pada saat berbagi sambil ngoceh mulutnya. Gua kasih gitu, gitu hasilnya bakal beda loh Mas. iya Beneran. benar-benar. Ini mudah-mudahan bisa jadi pendidikan edukasi finansial yang oke buat sahabat semuanya gitu ya. Oke Teh, eh nampaknya sebenarnya saya pengen berpanjang-panjang bercakap-cakap dengan Teh Feby, tapi karena dari pagi harus handle privat ya. Betul, Jadi maraton Mas. terima Dan kasih masih harus banyak. komunikasi sama beberapa anak-anak Iya, alumni. dan terus nyelesain anu ya, calling-callingnya ya. Iya, betul. Batch 9 kan terakhir nih, batch 10 udah Iya, iya. nggak Oh, ada calling-calling lagi. mantap. Kita ketemu di tanggal 21 ada Zoom spesial, teman-teman. Bayarnya hanya 369.000. Terus di tanggal 10 April di Badan Revolution batch 11. Nanti silakan teman-teman join. Terima kasih banyak kepada TVB, Mbak Ainur, Bu Katrin, dan Bu Zufiatun. Sukses selalu, bahagia selalu ya. Matur suwun semuanya. Terima Dadah. kasih Thank Mbak you. Devi, Mbak Ainur, Mbak Zufi, I love you, Mbak Devi. Teh.